Langsung aja ya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini, di mana kita bakal membongkar gimana sih konsep umat manusia tentang realitas tertinggi itu terus-menerus bergeser selama ribuan tahun. Dan coba tebak, ini semua berevolusi semata-mata buat menuhin kebutuhan psikologis kita yang paling dalam. Jadi ini bukan sekedar sejarah tentang agama, tapi lebih ke sejarah tentang gimana pikiran kita sendiri itu sebenarnya bekerja. Menarik banget kan? Nah, buat mulai ngebedah ini, kita harus nanya satu pertanyaan yang super mendasar. Apakah yang ilahi itu emang sebuah kebenaran yang statis, atau jangan-jangan itu cuma semacam baju zirah kognitif yang paling cair, paling tahan banting yang pernah diciptain dalam sejarah peradaban kita? Di sini kita bakal ngelihat gimana sih kita sebagai manusia sengaja menjinakkan realitas yang tak terjangkau, ya biar kita nggak gila ngadepin ketidakpastian dunia ini. Oke, supaya kita bisa paham perjalanan konseptual yang masif ini, kita udah petakan 5 area utama. Mulai dari evolusi konsep Tuhan, terus pas bahasa manusia gagal, kekuatan keheningan, psikologi kepercayaan, dan terakhir kita tutup sama dilema spiritual modern. Kita langsung masuk ke bagian pertama nih, evolusi konsep Tuhan dan gimana kebutuhan manusia membentuk yang ilahi. Kita bakal lihat gimana kecemasan manusia itu benar-benar memaksa konsep tentang realitas tertinggi buat berevolusi. Coba perhatiin betapa briliannya pola ini. Konsep ilahi itu wujudnya selalu berubah, ngikutin apa yang lagi ditakutin sama peradaban saat itu. Manusia agrikultur awal misalnya, mereka kan bergantung banget sama cuaca ya. Jadi masuk akal banget kalau mereka butuh dewa-dewi alam yang bisa ditenangkan biar panennya sukses. Terus zaman berubah, peradaban nomaden yang tiap hari dihantui ancaman kepunahan suku, otomatis butuh dewa perang dong sebagai panglima pelindung mereka. Nah, baru deh pas kekaisaran-kekaisaran raksasa muncul, dengan masyarakat yang super beragam, konsep ini berevolusi lagi jadi Tuhan yang universal. Buat apa? Ya buat ngasih tatanan moral bagi jutaan orang yang beda-beda budaya itu. Tapi tahu nggak apa yang paling menarik? Biarpun packaging budaya dan metaforanya gonta-ganti, esensinya tuh selalu sama. Manusia di peradaban manapun selalu ngebangun kerangka keagamaan mereka di sekitar 3 kebutuhan absolut ini. Pertama, kita butuh tahu soal asal-usul, siapa atau apa sumber segalanya. Kedua, kita butuh otoritas moral sebagai penjamin keadilan, siapa yang nentuin benar dan salah. Dan ketiga, kita butuh yang namanya tujuan akhir, buat nge-manage ketakutan eksistensial kolektif kita soal kematian. Jadi ya, esensinya tetap, cuma baju historisnya aja yang ganti-ganti. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Saat bahasa manusia gagal dan batas-batas akal kita. Nah, di sini nih mulai kerasa masalah gedenya. Apalagi pas kita bener-bener nyoba ngejelasin soal sesuatu yang sifatnya nggak terbatas. Jadi gini, poin krusialnya adalah otak kita itu emang udah dari sananya. Dari zaman purba dilengkapin sama semacam mesin psikologis bawaan. Namanya HAD atau Hyperactive Agency Detection Device. Bayangin deh, nenek moyang kita lagi di hutan terus dengar semak-semak gerak. Otak bakal mikir, wah, ada agen atau harimau nih, ketimbang mikir itu cuma tiupan angin. Bias kognitif buat selalu nyari agen tersembunyi di balik hal yang misterius, inilah yang dulu nyelamatin nyawa kita. Dan tebak, secara alami, mekanisme ini kita perbesar skalanya buat ngejelasin misteri alam semesta yang super luas. Kita ngerasa seolah harus mempersonifikasikan kekuatan kosmis itu biar kita bisa merasa aman. Nah, dari situ, sejarah ngeliatin ada ketegangan yang abadi banget antara dua kubu besar. Di satu sisi, ada logos. Ini pendekatan yang rasional, dogmatis, dan pakai bahasa literal banget buat ngedefinisin yang ilahi. Hasilnya, muncul Tuhan para filsuf yang terkesan dingin dan abstrak. Tapi di sisi lain, kita punya mitos. Pendekatan mistis yang justru nolak abis-abisan logika dan batasan bahasa demi bisa ngalamin langsung yang transenden itu. Buat para mistikus ini, ngebahas yang tak terbatas pakai bahasa itu sama aja kayak masukin sesuatu ke dalam penjara. Mereka ngerasa bahasa kita ini kan dibikin cuma buat ngebahas benda-benda material yang terikat ruang dan waktu, ya nggak sih? Jadi, kalau kita memproyeksikan sifat-sifat manusia yang terbatas kayak merencanakan, marah, atau mengetahui ke sebuah entitas yang katanya tak terbatas, itu justru malah bikin absurditas logika, malah ngerdilin realitas tertinggi itu sendiri. Terus solusinya apa? Nah, ini bawa kita ke bagian ketiga, kekuatan keheningan, sebuah pemberontakan mistis. Ini adalah solusi radikal yang dipakai sama para tokoh mistis di berbagai tradisi besar, mulai dari Yudaisme, Kristen, sampai Islam.
Gini, karena bahasa manusia dianggap gagal total buat mendeskripsikan yang ilahi, para mistikus ini pakai jalur negasi, atau yang sering disebut teologi apofatik. Logikanya begini, kalau kamu bilang Tuhan itu X, kamu sebenarnya lagi masukin yang ilahi ke dalam kotak konsep sempit bikinan manusia. Buat mereka, itu tuh bentuk halus dari pemberhalaan loh. Makanya pendekatan mereka justru mencabut semua kata sihat manusiawi, bukan malah nambah-nambahin definisi. Coba dengerin deh kutipan paradoks dari Meister Eckhart, seorang mistikus Kristen abad pertengahan. Dia bilang dia berdoa kepada Tuhan supaya dibebasin dari Tuhan. Agak gila kedengarannya kan? Tapi ini nangkep banget esensinya. Dia lagi ngebedain antara Tuhan sebagai konsep dogmatis buatan pikiran manusia dan esensi sejati yang senyap dan melampaui konsep apapun. Dia pengen banget ngehancurin konsep kecil yang buatan manusia itu biar bisa nyentuh realitas yang benar-benar sejati. Mungkin kamu mikir, kenapa juga orang yang taat banget malah mau ngehancurin konsep tentang Tuhan? Jawabannya itu sederhana tapi dalam banget. Mereka percaya kalau kita terus berpegangan pada konsep realitas tertinggi yang udah dijinakkan, dikemas rapih, dan didomestikasi sama dogma, itu justru malah bakal ngehalangin kita dari penyatuan spiritual yang beneran. Ibaratnya, kamu nggak bakal bisa menyatu sama ketidakterhinggaan kalau tangan kamu masih sibuk menggenggam erat peta yang terbatas. Dan yang bikin takjub, konsep minimalis ini konsisten banget di berbagai belahan dunia. Di tradisi Kabbalah Yahudi, ada konsep Ain atau ketiadaan. Bukan berarti kosong melompong ya, tapi saking tak terbatasnya sampai melampaui semua definisi eksistensi kita. Terus Eckhart punya konsep deitas yang senyap dan tak bergerak. Kalau di Sufisme Islam ada fana, yaitu peleburan ego secara total. Di sini, realitas tertinggi itu bukan dilihat sebagai sosok raja otoriter di atas singgasana, tapi lebih ke kekosongan tak terbatas yang menuntut kita ngilangin ego manusiawi kita buat bisa memahaminya. Dengan sangat bergantung pada jalur teologi apofatik tadi, tradisi-tradisi ini ngerasa bisa terbang melampaui batas-batas ucapan manusia. Jadi, mereka itu nggak memperlakukan teologi sebagai kebenaran ilmiah yang kaku dan literal. Sebenarnya, ini lebih diperlakukan layaknya puisi atau pengalaman estetis yang super mendalam. Intinya, cara paling jujur dan paling sejati buat ngomongin ketidakterbatasan ya, cuma lewat keheningan mutlak. Tapi tentu aja, sebagai pembahasan yang imparsial, kita juga harus ngebedah sisi kritis dari strukturalnya. Kita masuk ke bagian 4, psikologi kepercayaan, dan ngelihat risiko-risiko sistemik dari pendekatan ini. Ada bahaya laten di sini yang oleh para kritikus disebut sebagai pemberhalaan konseptual. Ini sebuah siklus yang lumayan ngeri. Masyarakat itu sering banget mengkonstruksi kerangka keagamaan semata-mata buat ngejaga tatanan politik. Akhirnya, konsep ilahinya malah dijadiin senjata buat melegitimasi penguasa di dunia. Kalau dipikir-pikir, saat sebuah kelompok memuja sebuah konsep yang super kaku, pada dasarnya jangan-jangan mereka cuma lagi menyembah proyeksi ego dan kepentingan kelompok mereka sendiri yang seolah-olah dilempar ke atas langit. Dan tabel perbandingan ini nunjukin betapa tajamnya kritik analitis buat kedua kubu. Di satu sisi, jalur ortodoks dogmatis itu punya risiko nyata nimbulin fundamentalisme yang intoleran, karena mereka mengklaim punya kebenaran literal yang absolut. Tapi tunggu dulu, jalur mistis juga nggak kebal kritik loh. Resiko terbesarnya adalah jatuh ke nihilisme moral. Masuk akal sih, karena kalau kita percaya bahwa segalanya itu cuma manifestasi dari satu sumber penciptaan, terus di mana dong batas objektif antara kebaikan dan kejahatan di dunia nyata? Garis batasnya bisa menguap gitu aja. Jadi ini realitas canggung yang diungkap sama para sosiolog agama. Ya, para mistikus mungkin emang bisa nemuin kedamaian absolut di dalam konsep ketidakadaan yang senyap dan abstrak. Tapi harus diakuin, itu semacam kemewahan intelektual yang elitis banget. Buat mayoritas umat manusia pada umumnya, buat survival psikologi sehari-hari, kita tuh butuh banget sosok yang terdefinisi secara personal. Kita butuh sosok yang rasanya bakal dengerin pas kita lagi menangis, sosok yang bakal negakin keadilan buat ngehukum orang jahat nanti. Abstraksi mistis yang kosong tadi, jujur aja, nggak bisa ngasih rasa nyaman emosional yang pragmatis buat orang kebanyakan. Akhirnya, kita nyampe di bagian kelima, dilema spiritual modern. Gimana jadinya pas gagasan-gagasan kuno tadi nabrak tembok dunia kita yang udah serba sekuler ini? Seiring berjalannya waktu, revolusi ilmiah mulai ngebongkar mekanisme-mekanis alam semesta. Dampaknya, konsep Tuhan celah-celah, maksudnya kebiasaan pakai Tuhan buat ngejelasin fenomena alam yang belum kita ngerti, itu mulai runtuh. Baju zirah kognitif kuno kita pelan-pelan retak. Dan ini memicu tren modern, di mana makin banyak orang yang melabeli diri sebagai gerakan SBNR, spiritual tapi tidak beragama. Mereka pengen banget ngerasain pengalaman mistisnya, nyari ketenangan ilahinya, tapi benar-benar menolak mentah-mentah aturan ortodoks atau institusi yang mengatur gaya hidup mereka.
Tapi sebagai analisis yang imparsial, kita wajib nanya nih, apakah spiritualitas modern yang tanpa struktur, tanpa institusi, dan cuma fokus pada keheningan individu ini benar-benar bisa ngasih perekat sosial moral yang umat manusia butuhin buat ngebangun peradaban? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar jalan keluar estetis aja? Semacam pelarian di mana agama udah direduksi sebatas terapi buat manjain ego masing-masing individu. Gimana menurut kalian? Sebagai penutup, ngelihat gimana konsep kita tentang realitas tertinggi ini terus berevolusi tanpa henti, kami mau ninggalin satu pertanyaan tajam ini buat dipikirin. Dengan semua ilmu sains dan modernitas yang kita punya, mampukah kita, umat manusia, ngadepin misteri alam semesta yang super luas ini secara langsung, dengan telanjang, dan tanpa dogma apapun? Atau pada akhirnya, psikologi dasar kita emang akan selalu memaksa kita buat ngerajut baju zirah kognitif yang baru? Sesuatu yang layak direnungkan pastinya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa!